bagaimana strategi menghindari dan melawan praktek okultisme? Yang pertama, perlu kita pahami segala bentuk praktik okultisme harus kita jauhi. Harus kita hindari. Jangan pernah memberikan celah. Bertanya pun kata Alkitab, tidak usah. Cari informasi siapa dukun paling top, paling oke. Tidak usah, tidak boleh. Apalagi datang, menjumpai, minta saran, masukan, nasihat, kesembuhan. Jangan. Harus kita hindari. Nah, 1 Petrus 5:8 mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu sibolis atau sibis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Iblis itu bekerja senyap. Tidak kelihatan secara fisik. Karena iblis itu berwujud roh. Artinya apa? Iblis itu selalu siap mencari siapa orang-orang yang belum bertobat terima Yesus. Siapa orang-orang yang belum berubah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dia mencari ini. Jadi masuk dengan di sini lawan musuh iblis berjalan keliling. Ya. Dia selalu ada di setiap waktu, setiap kesempatan mencari orang yang belum bertobat, mencari orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan iblis itu diibaratkan seperti singa, artinya apa? Selalu siap menerkam, menguasai, mengendalikan, memperalat, membujuk, merayu orang-orang yang belum bertobat. Untuk apa? Ditelannya, dikuasai, diperalat. Kaki tangannya siapa? Dukun. Salah satunya. Maka Tuhan bilang, berjaga-jaga. Jauhkan diri. Tutup hati pikiran. Mendengarkan, menerima informasi yang dari si iblis atau dari si iblis serta dukun itu. Tutup total. Walaupun orang katakan, oh dia sanggup kok. Hasilnya top tier kok. Buktinya ini. Semua itu omong kosong. Semua itu hanya kesementaraan. Dan bahkan itu akan menghancurkan serta mendatangkan sakit penyakit yang lebih parah. Ini harus kita pahami. Yang kedua, kita harus memahami, sudah pasti tujuan iblis itu merusak rongrong, menghancurkan roh, jiwa, tubuh, rumah tangga, keluarga, usaha bisnis karir kita. Itu adalah sasaran yang akan dihancurkan oleh iblis. Memang di awal tidak kelihatan, Bapak Ibu. Tidak kelihatan itu. Ya. Karena di awal iblis kan akan berusaha memberikan promosi untuk menarik hati dan pikiran kita. Ya. Tapi dalam prosesnya, dalam perkembangannya akan terasa bagaimana iblis itu akan menghancurkan. Ya. Maka dengan demikian dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai ayat 10 sampai 18. Ya. Kita harus melawan. Caranya gimana? Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa ini? Bertobat. Terima Yesus, lahir baru. Dan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Menjadi keharusan untuk kita lakukan. Bertobat, lahir baru, terima secara pribadi, dan hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Menjadi keharusan dan kewajiban untuk kita lakukan. Kalau orang Kristen tidak mengalami pertobatan, kelahir baruan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang inilah yang siap diterkam, ditelan, dikuasai, dikerjai, diperbudak dan diperalat oleh iblis lewat para dukun itu, salah satunya. Walaupun saya katakan tadi, agamanya Kristen, rajin ke gereja, melayani Tuhan, tapi kalau dia tidak mengalami, Bapak Ibu saya jadi teringat, ini baru hot news. Ada seorang hamba Tuhan. Karena tiba-tiba dia harus dipindah
dari tempat pelayanannya. Yang mana tempat pelayanannya ini memang tempat basah. Artinya apa? Persembahan jemaat banyak yang bisa dia terima. Fasilitas gereja dia bisa nikmati. Bahkan tahu Bapak Ibu, dalam jangka waktu 1 tahun, lebih dari 4 bulan, si hamba Tuhan ini menikmati betul penerimaan uang dari jemaat. Sehingga dalam jangka waktu 1 tahun, dia bisa membeli mobil mewah, Bapak Ibu. Harga di atas 500 juta. Tiba-tiba dia dipindah. Dia mengadu domba jemaat supaya melawan pemimpin di atasnya. Dengan tujuan supaya dia tidak dipindah. Tapi akhirnya dia tetap dipindah. Tahukah Bapak Ibu? Rupanya si hamba Tuhan ini berkolaborasi dengan iblis untuk mempertahankan posisinya di gereja itu supaya tidak dipindah. Kolaborasi apa yang dilakukan? Dia terlibat dengan okultisme. Bayangin, hamba Tuhan pendeta memakai kuasa iblis mempertahankan posisi ini. Cara taktisnya gimana? Dia memesan kepala binatang. Dia memesan kepala binatang, Bapak Ibu. Untuk apa itu kepala binatang? Untuk mempertahankan posisinya supaya tidak dipindah dari gereja itu. Yang kedua, kepala binatang itu dipakai, ditaruh, disimpan untuk apa? Menyerang orang yang tidak suka dengan dia. Ini pendeta lakukan. Saya geleng-geleng kepala. Sang pendeta ini belum bertobat, belum sungguh-sungguh lahir baru. Apalagi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. No. Dan ini baru hanya satu kasus. Artinya masih banyak jenis-jenis hamba Tuhan yang begini. Apakah mereka yang melayani sebagai majelis, diaken, sintua, pengurus gereja? Masih ada kok yang melakukan itu. Maka saya kasih contoh yang paling signifikan. Pendeta lo lakukan itu, Bapak. Luar binasa. Maka saya katakan harus sungguh-sungguh bertobat. Pakai perlengkapan yang telah Tuhan sediakan. Apa itu? Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Dalam ayat yang ke-11 dalam Efesus pasal 6 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan si iblis atau si iblis. Apa maksudnya yang harus kita lakukan? Ya, dalam hal memakai perlengkapan Allah. Harus konsisten di dalam doa kita. Jadi orang yang malas berdoa, orang ini akan berpotensi, ya, mudah sekali dikuasai, diperalat oleh si iblis, Bapak. Dan kembali kepada hamba Tuhan tadi, orangnya malas berdoa, walaupun di tempat di mana dia melayani itu ada loh persekutuan doanya yang dibuat oleh majelis, tapi paling malas orang ini datang. Bukan karena jauh rumahnya dari tempat persekutuan doa itu, enggak. Orang rumahnya di atas kok, di lantai 2. Persekutuan doa itu di lantai 1. Tapi malas dah. Saya udah curiga dari situ memang. Waktu saya dengar beliau ini marah sekali ikut doa pagi. Wah, saya bilang, hati-hati. Orang itu saya bilang bisa terindikasi kuat dia terlibat dengan okultisme. Karena iblis gak senangkan kita banyak berdoa kepada Tuhan. Iblis senangnya itu kita malas berdoa kepada Tuhan. Karena dengan kita malas berdoa kepada Tuhan, berarti iblis melihat kita sudah putus total komunikasi dengan Tuhan. Maka waktu kita putus komunikasi dengan total dengan Tuhan dengan tidak berdoa, apa? Iblis leluasa berkomunikasi, memakai, memperbudak kita. Perlengkapan apa lagi? Karena ada firman Tuhan.
Kita dibaca, tapi juga dipraktekin. Itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Terlibat dalam pelayanan. Itu akan mempersulit iblis menguasai, memperbudak, merasuki kita. Karena iblis tahu orang ini dekat dengan Tuhan. Ini perlengkapan yang harus kita pakai. Ya. Yang ketiga, dalam mengantisipasi dan menghadapi kuasa kegelapan, kita harus sadar musuh kita itu, saya katakan tadi, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, karena wujudnya itu roh, ibarat seperti angin. Maka ini yang tidak bisa mudah kita hadapi. Kalau musuh yang kelihatan secara fisik kan gampang Bapak Ibu ya, gampang. Karena bisa kita tahu, oh orangnya si itu. Dia bawa perlengkapan ini. Temannya si ini, kan gampang. Musuh kita simbolis iblis ini kan roh. Seperti angin. Yang dia siap. Ya. Survei. Menelusuri hati dan pikiran setiap orang. Yang belum sungguh-sungguh bertobat. Yang juga tidak memakai perlengkapan dari Tuhan. Maka lagi-lagi Efesus pasal 6 mengingatkan. Ayat 13, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah di sini Bapak Ibu bukan negara ya, bukan presiden ya, bukan. Pemerintah-pemerintah yang masuk sini kuasa kegelapan, kuasa iblis ya. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ini bicara masalah kuasa pekerjaan iblis, melawan roh-roh jahat di udara. Nih Bapak Ibu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, maka kita artinya apa? Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan 14 memberikan pemahaman pengertian apa yang harus kita lakukan dalam melawan, dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan secara kasat mata, alias yang berwujud roh itu. Pakai kuasa Tuhan. Jangan pakai golok lawannya. Sia-sia. Siapa mau kita tebas? Jangan-jangan nanti yang kita tebas itu istri kita sendiri, orang tua kita sendiri. Karena musuh kita dikatakan sini kan roh. Jadi jangan pakai golok. Jangan pakai pistol juga. Karena musuh kita tidak tampak secara fisik. Maka kita harus lawan juga. Itu dengan kuasa yang bersifat roh. Tetapi roh yang kita pakai untuk melawannya adalah pakai kuasa Roh Kudus atau Roh Tuhan sendiri. Dengan cara tadi apa? Perbanyak doa. Isi hati, waktu, dan pikiran kita dengan apa? Baca firman Tuhan. Renungkan, lakukan. Kalau iblis itu kan licik. Kalau dia tahu kita makin dekat kepada Tuhan, makin melekat kepada Tuhan dengan konsisten berdoa baca firman Tuhan, dia nggak mau buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguasai kita. Enggak. Dia akan cari korban orang-orang Kristen yang malas berdoa, malas baca firman Tuhan dan melakukannya, dan juga mencari orang-orang Kristen yang belum bertobat. Itu yang dicari. Ya. Lawan dengan kuasa Allah. Cara menghadapi, mengantisipasi kuasa kegelapan itu iblis. Melawan dengan kuasa Allah. Efesus pasal 6 ayat 15. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan. Artinya sini, hidup kita harus benar. Pikiran kita harus benar. Hati kita harus benar. Cara berbicara kita harus benar. Cara kita menggunakan mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki harus benar. Hidup kita harus benar. Artinya apa? Jangan berkompromi dengan dosa. Waktu kita kompromi dengan dosa, maka iblis tahu, teman gue nih, sahabat gue nih, bagian dari keluarga gue nih, kata iblis. Hidup dalam kebenaran. Itu cara melawan. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran, iblis sekali lagi tidak mau buang waktu, tenaga, dan pikiran. Karena dia tahu kita hidup benar, berpikir benar, bertindak benar, melakukan segala sesuatu dengan benar.
Ayat 15, Efesus pasal 6. Kakimu berkasutkan kerahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya apa? Cara kedua melawan kuasa kegelapan itu, ya, setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan. Karena waktu kita setia melayani Tuhan, maka tertutup ruang dan kesempatan iblis menguasai kita. Karena dia tahu kita dekat, kita melekat, dan juga melayani Tuhan yang kita kasihi, yang kita puji. Konsisten memberitakan Injil, Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu, waktu kita konsisten memberitakan Injil, ruang dan kesempatan bagi iblis semakin tertutup, terkunci. Untuk apa? Menguasai, memperalat orang-orang yang belum bertobat. Maka kalau gereja berhenti, malas memberitakan Injil, maka kita berikan roh seluas-luasnya bagi si iblis atau si iblis apa? Memperalat, memperbudak orang-orang yang belum bertobat karena kita tidak lagi memberitakan Injil. Tingginya tingkat kekerasan, tingkat kriminalitas setiap hari, minggu, bulan, dan tahun di dunia ini sebagai tanda semangat gereja, semangat anak-anak Tuhan yang sudah betul pada Kristus memberitakan Injil makin pudar, sehingga iblis merajalela, memperbudak, menguasai, memperalat, mengadu domba sesama manusia. Maka kita lihat tingkat kriminalitas trennya naik, naik, dan naik. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita mempersempit ruang gerak iblis? Injili sebanyak mungkin orang supaya bertobat pada Kristus. Karena dengan Injil itu, iblis hengkang kaki menguasai orang itu. Cara yang ketiga, percaya total kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api dari si jahat ini kan bicara serangan nih. Kita tidak bisa gampang diserang, apalagi ditaklukkan kalau kita percaya total kepada Tuhan. Contoh, waktu usaha, pekerjaan, dan bisnis kita sedang diganggu oleh iblis, kita harus lebih memilih, lebih total percaya sama Tuhan. Berserah total sama Tuhan. Jangan perginya ke dukun, Bapak Ibu. Kita pergi ke dukun, nambah masalah. Harus makin percaya total. Tahu Bapak Ibu kisah Ayub? Waktu si iblis menyerang keluarganya, menyerang usaha bisnisnya, Ayub memilih tetap percaya total kan? Hasilnya apa? Ayub pasal 40. 2 kali lipat Tuhan pulihkan rumah tangga, anak, istri. 2 kali lipat dipulihkan oleh Tuhan usaha dan bisnis Ayub. Karena dia memilih percaya total. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu. Jangan terlalu mudah kita meninggalkan Tuhan. Waktu proses pembentukan, waktu pergumulan itu datang. Kalau itu yang kita lakukan, pertolongan Tuhan makin berjarak, makin jauh dengan kita Bapak Ibu. Tapi harusnya yang kita lakukan makin total percaya kepada Tuhan, sebab kita tahu Allah turut bekerja, menopang kita, menolong kita, menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan. Konsep ini yang selalu saya miliki sejak saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan lebih daripada 20 tahun yang lalu. Saya lebih memilih percaya sama Tuhan. Cara yang berikutnya melawan iblis dengan pakai kuasa Allah adalah di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Ya. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Artinya apa? Setia, konsisten. Baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Itu maksudnya di sini. Cara yang terakhir dalam Efesus pasal 6 masih. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang putus-putusnya
untuk segala orang kudus. Konsisten berdoa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah pernah sharingkan kepada Bapak Ibu, waktu Tuhan izinkan kami. Harus menempati sebuah rumah yang penuh dengan setan. Yang penuh dengan simbolis. Karena rumah itu pernah orang bunuh diri. Bahkan rumah itu susah laku. Walaupun ditawarkan pemiliknya dengan biaya kontrakan yang amat dan sangat murah. Susah lakunya. Kalau ada pun orang yang menempati hanya sanggupnya 1 bulan. Setelah itu meninggalkan rumah itu. Kenapa? Karena iblis mengganggu, menguasai orang yang ngontrak di rumah itu. Tetapi dengan kasih kuasa Tuhan. Lebih dari 3 tahun kami menempati rumah itu. Kami tidak bisa dikuasai oleh iblis. Walaupun seringkali Bapak Ibu, karena rumah itu ada 2 lantai. Waktu kami lagi di bawah, lantai 1 nonton TV, tiba-tiba saja di kamar mandi lantai 2 ada orang mandi. Yang mandi itu siapa? Ya, iblis saja kita jujur. Lalu saya lihat nggak ada orangnya. Waktu kami mau tidur di lantai 2, tiba-tiba saja kamar mandi lantai 1 ada orang mandi. Siapa yang mandi? Simbolis juga. Bahkan kadang-kadang waktu kita sedang tidur, ada kaki yang berjalan di atas tangga. Naik turun. Bayangin Bapak Ibu itu. Tapi simbolis nggak bisa menguasai kami. 3 tahun lebih kami tempatin rumah itu. Semua tetangga kiri kanan heran. Kok bisa sanggup, kok bisa betah menempati rumah itu. Karena para pengontrak sebelumnya hanya bisa sanggup 1 bulan. Itu pun tidak sampai. Maka mereka berbilang, Pak Tony dukunnya sakti juga ya. Kami tidak mengandalkan dukun, apalagi simbolis Bapak Ibu. Tapi kami andalkan adalah Tuhan. Salah satu caranya, memang kami tidak pernah putus-putusnya berdoa. Di rumah itu. Bahkan rumah itu kami jadikan menjadi tempat persekutuan doa. Para mahasiswa yang kami layani. Akhirnya lama-kelamaan simbolis pun juga tahu diri. Rupanya yang menempati rumah ini, ya Tuhannya lebih besar kuasanya. Sehingga simbolis pun tidak mau buang-buang waktu Bapak Ibu. Mengganggu kami lagi. Ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menempati rumah yang mungkin saja misalkan kita merasa kok ada kuasa kegelapan, jangan dijual rumahnya. Bapak Ibu rugi. Ya, jangan dijual rukonya, rugi. Jadi gimana? Hadirkan Tuhan di rumah itu, di ruko itu. Muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan di tempat itu. Jadikan itu rumah menjadi rumah Tuhan. Itu caranya. Itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara mengatasi kuasa simbolis atau iblis secara alkitabiah. Kita sering mendengar istilah pelepasan. Pelepasan itu artinya tindakan mengeluarkan iblis atau roh jahat dari seseorang yang kerasukan. Kita masih ingat persis waktu Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam Bapak Ibu ya. Dalam keadaan lapar dahaga. Tiba-tiba saja simbolis atau si iblis menghampiri dia menawarkan 3 hal kepada Yesus. Dan motivasi iblis menawarkan 3 hal itu kepada Yesus tidak lain tidak bukan mengalahkan dan sekaligus mempermalukan Yesus. Tetapi si iblis gatot alias gagal total karena dia salah bahwa orang yang dia cobai, pribadi yang dia cobai adalah pribadi yang jauh lebih besar daripada kuasa yang dia punya. Apapun yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Yesus ini menjadi bukti nyata bahwa Yesus menang menghadapi kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Yang artinya, pengalaman Yesus ini memberikan sebuah fakta dan contoh dan model bagi kita. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat percaya kepada Yesus juga diberikan kuasa, Bapak Ibu.
menang menghadapi si iblis atau si iblis itu sendiri. Bisa. Secara garis besar ada 3 jenis pelayanan yang dilakukan oleh Yesus setelah dia membuktikan kuasanya mampu mengalahkan si iblis itu sendiri. Ya, pertama, banyak Yesus menginjili dan mengajar orang, menyembuhkan orang yang sakit, tapi juga apa? Mengusir setan. Ketika model pelayanan Yesus ini juga yang sebenarnya diberikan kita karunia, kuasa untuk melakukannya di akhir zaman ini loh Bapak. Asal kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, atau detik-detik Yesus mau naik ke surga, dia memberikan perintah dan juga memberikan otoritas dan kuasa kepada para murid. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 bahwa mereka juga diperlengkapi kuasa untuk apa? Mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Termasuk juga melawan. Diberikan kuasa melawan kuasa si iblis itu sendiri Bapak. Ini harus kita pahami. Ini harus juga kita percayai. Ini juga ada dalam diri kita kuasa itu. Untuk bisa mengusir setan dan melawan si iblis itu sendiri Bapak. Ini harus kita yakin. Dalam diri kita ada. Asal kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara yang dipakai oleh orang percaya untuk menolong mereka yang kerasukan setan. Diistilahkan juga dengan istilah eksorsisme. Apa itu eksorsisme? Eksorsisme itu artinya pengusiran keluar roh jahat dari dalam diri seseorang. Atau pengusiran kuasa kegelapan, kuasa iblis dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau juga pengusiran kuasa simbolis dari satu barang ke barang yang lain. Dari satu barang ke tempat yang lain. Dan Yesus banyak melakukan itu. Dengan dia melakukan pengusiran terhadap banyak setan. Yang dicatat dalam Matius pasal 8 ayat 26 sampai 28 sampai 34. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Markus pasal 1 ayat 23 sampai 23. Bagaimana Yesus mengusir, membebaskan, melepaskan orang yang kerasukan karena simbolis atau karena setan. Ini memberikan sebuah model sekali lagi dan juga contoh. Kita diberikan kuasa juga Bapak Ibu untuk itu. Jadi ini tidak bicara masalah spesialisasi. Memang jadi pertanyaan. Kok kenapa kesannya hanya segelintir orang? Itu pun hanya pendeta. Bahkan kalau pendeta pun bisa dihitung jari yang bisa melakukan ini. Kok kenapa pendeta yang lain, hamba Tuhan yang lain, atau orang Kristen yang lain tidak bisa? Persoalannya karena belum tentu sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Itu aja masalahnya. Persoalan yang kedua, karena belum sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Juga tidak selalu konsisten hidup di dalam kekudusan, itu masalahnya. Yesus memberikan kuasa dan memerintahkan murid-muridnya. Kita juga murid Yesus kok. Waktu kita bertobat terima secara pribadi. Mengusir setan di dalam setiap ruang pelayanan mereka. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 18 Bapak Ibu. Perintah Yesus jelas di sana disampaikan kepada para murid-muridnya untuk apa? Mengusir setan. Menjadi bagian penting dari pelayanan para rasul. Artinya di zaman perjanjian baru, Yesus sudah banyak menghadapi bagaimana iblis mengecoh, membelokkan, membutakan mata rohani orang, bahkan juga melahirkan sakit penyakit di dalam diri orang yang belum bertobat pada Yesus. Itu sudah dihadapi dan dihadapi Yesus. Ya, waktu masa pelayanan. Nah, dan Yesus melakukan banyak pengusiran, kesembuhan bagi orang-orang yang pernah kerasukan setan. Dan itu dilihat oleh sebagian besar para murid-murid Yesus oleh Bapak Ibu. Nah, semua itu Yesus lakukan supaya para murid itu bisa melihat dan percaya mereka juga diberikan kuasa oleh Yesus untuk mengusir setan-setan itu. Menyembuhkan orang-orang yang sakit karena kuasa dari simbolis itu sendiri.
Maka untuk itulah sebenarnya para rasul, murid-murid Yesus termasuk Rasul Paulus, juga punya pengalaman yang sama seperti apa yang pernah dialami oleh Yesus waktu mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit karena simbolis atau si setan. Dan kesaksian para murid waktu menyembuhkan orang yang kerasukan setan dicatat dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 18. Bahkan Paulus di dalam Filipi, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 18, dia pernah menjumpai banyak setan, ya, yang diusir oleh dia di dalam perjalanan pelayanannya. Salah satunya Rasul Paulus juga pernah mengusir setan dari hamba perempuan waktu dia melayani di kota Filipi. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, medan pelayanan di mana kita hidup di dunia ini sekarang, iblis kan tidak senang, iblis kan tidak suka. Maka untuk itulah kita diperlengkapi untuk siap berhadap-hadapan, bahkan menyerang dan melawan si iblis itu sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, untuk apa mata kuliah ini perlu kita sampai bahas 5 kali pertemuan? Agak beda dengan mata kuliah yang lain. Karena bagi saya ini penting saya jelaskan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham mengerti. Tapi juga sekaligus supaya Bapak Ibu bisa melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh para murid dalam melayani di lapangan. Sehingga kita tidak perlu harus cari dulu Pak Pendeta, ya, untuk mengusir si iblis. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa bukan Bapak Ibu? Kan kita punya Tuhan yang sama, kuasanya sama. Soalnya kadang-kadang kita belum memenuhi standar firman Tuhan, itu aja masalahnya. Maka materi perkuliahan kita ini akan berlengkapi Bapak Ibu untuk hal itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Dalam perkembangannya memang eksorisme atau pengusiran keluar roh-roh jahat dalam diri seseorang tadi berubah istilah menjadi pelayanan pelepasan. Itu bedanya. Eksorisme dengan pelayanan pelepasan. Ada bedanya Bapak Ibu. Dalam pelayanan pelepasan, penolong ya atau hamba Tuhan atau orang percaya tidak hanya melakukan pengusiran setan, tetapi dia menganalisis, mendiagnosa ya tentang riwayat si pasien atau orang yang kesurupan itu. Jadi Bapak Ibu misalkan diselidiki dan ditanya lebih jauh, bagaimana latar belakang orang tuanya? Apakah pernah punya hubungan keterlibatan dengan okultisme, atau mungkin pernah jadi dukun, atau pernah pergi ke dukun, atau pernah menyimpan jimat-jimat dari dukun. Itu ditelusuri ya dari atas. Ya, itu pengembangan daripada dalam konteks pelayanan pelepasan ini Bapak. Dan setelah itu didoakan, diinjili orang itu supaya sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Bahkan tanya lebih jauh, kalau ada opo-opo atau jimat-jimat yang pernah disimpan, harus dikeluarkan. Harus dihancurkan, dipatahkan, dan dibakar dalam nama Yesus. Jangan pernah lagi menyimpan itu, apalagi memelihara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya bertobat tidak sama Yesus, langkah ini yang pertama saya lakukan. Jimat yang pernah dititipkan oleh orang tua saya ke saya, walaupun saya tahu jimat itu hanya untuk jaga-jaga aja, tapi saya tahu betul Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus sudah di hati saya. Saya harus membuktikan. Salah satu bukti konkret pertobatan saya, penyerahan saya total kepada Tuhan. Jimat-jimat itu pun saya ambil, saya buang, saya bakar, dan saya kubur dalam darah. Itu artinya saya clear dan clean dari keterlibatan perdukunan Bapak Ibu. Konsekuensi sikap tindakan yang real orang yang sudah bertobat pada Kristus. Lalu setelah itu saya terlibat dalam pemuritan di kampus dan juga dalam persekutuan. Nah, proses ini Bapak Ibu bagian daripada pelayanan pelepasan. Memang ini jauh lebih baik karena ada tindakan yang lebih luas dan juga lebih dalam. Karena kalau hanya sekedar kita mengusir Bapak Ibu, jangan lupa
Kalau setan yang kita usir itu memang bisa juga keluar dari dalam diri orang itu. Tapi kalau tidak dibawa orang itu pada pertobatan terlebih secara pribadi, setan kedua, ketiga, keempat akan diajak lagi oleh setan yang pertama di dalam diri orang itu. Hanya apa? Nggak ada kesembuhan total. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini saya mau jelaskan kerasukan dibagi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama kerasukan penuh, yang kedua kerasukan sebagian, dan kerasukan dihinggapi roh jahat. Di mana bedanya? Kerasukan penuh artinya ketika iblis mengendalikan langsung total tubuh orang ini. Contohnya, orang yang kesurupan. Maka orang yang kesurupan kan suaranya berubah. Tidak lagi suara yang biasa dia pakai. Intonasinya juga berubah. Tindakan dan perilaku orang yang kesurupan berbeda dari yang biasanya perilaku normalnya. Kenapa? Karena orang ini dihinggapi ya kerasukan penuh. Ya, yang kedua, kerasukan sebagian. Siapa ini? Iblis yang berdiam diri di dalam tubuh orang tersebut, namun tidak menunjukkan manifestasi langsung atau tanda-tanda langsung. Siapa ini? Orang Kristen yang belum yang belum bertobat. Orang Kristen yang berobat ke dukun. Jadi orang Kristen yang minta pertolongan, kuasa kesembuhan, pemulihan, usaha ekonomi, bisnis, ya jodoh, sebenarnya dia juga kerasukan oleh setan. Tetapi dalam kategori kerasukan sebagian iblis. Artinya, tidak setiap detik, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun dia dikuasai oleh setan itu, enggak. Tapi dalam keadaan tertentu saja. Kapan? Waktu dia pergi ke dukun. Waktu dia menikmati makan, minum. Ya. Makanan dan minuman yang ditawarkan oleh dukun. Yang jauh sebelumnya sudah dijampi-jampi dulu. Atau orang Kristen atau hamba Tuhan yang masih memakai jin. Saya sudah singgung tadi Bapak Ibu ya, seorang pendeta ya. Pakai kepala binatang untuk mempertahankan posisinya sebagai pendeta. Aduh waktu. Ini bagian daripada kesurupan juga. Saya berharap Bapak Ibu kita clean dan clean dari sini ya. Kerasukan yang ketiga, ya. Kerasukan sebagian. Ya. Kerasukan ya dihinggapi roh jahat. Artinya apa? Dihinggapi roh jahat ini, di mana iblis mengontrol seseorang dari luar. Lalu dia menggunakan sifat negatif manusia untuk diperalat dan ditunggangi. Siapa? Dukun itu sendiri. Paranormal. Atau dalam bahasa lainnya, orang pinter. Itu adalah bagian dari pekerjaan daripada iblis. Ini yang dimaksud kategori. Ya. Dihinggapi roh jahat. Di mana dia dikuasai untuk menjadi perpanjangan tangan iblis. Menggunakan sifat negatif. Bahkan diperalat oleh iblis dan menjadi kaki tangan iblis. Dukun, paranormal, atau juga orang pintar. Ya. Nah, iblis memang seringkali memakai dosa sebagai jalan atau cara untuk masuk ke dalam hidup manusia. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kalau orang terus-menerus nyaman, senang, hidup di dalam dosa, hidup dalam kesalahan, hidup di dalam ketidakkudusan, hati-hati. Rasa nyaman itu diciptakan oleh si iblis atau si iblis. Sehingga waktu kenyamanan itu makin dinikmati, menyebabkan orang itu betah dan tidak mau keluar. Artinya tidak mau bertobat